Assalamualaikum teman-teman, di mata kuliah Analisis Laporan Keuangan Politeknik Negeri Sriwijaya, Prodi Akuntansi Sektor Publik, kelas 5 APB, kelompok 4 yang terdiri dari Sekar Prameswari, Agnes Rafifa, Nanda Utami, dan Dwi Kurnia Adha akan membahas mengenai analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis laporan keuangan pemerintah daerah menurut Najmuddin. Analisis laporan keuangan berarti suatu proses penguraian data atau informasi yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap komponen, dan mempelajari hubungan antar komponen tersebut dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar diperoleh pemahaman yang tepat dan gambaran yang komprehensif tentang informasi tersebut. Dalam melakukan analisis, setiap pengguna laporan harus mengidentifikasi informasi yang harus dipilih untuk dianalisis, teknik analisis yang tepat, ruang lingkup, kedalaman analisis dengan menggunakan pertimbangan yang cermat agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan untuk mendukung keputusan-keputusan yang diambilnya. Karakteristik analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Karakteristik dari analisis laporan keuangan dapat disusun sebagai berikut. Menurut Mahmudi, ada 4 karakteristik dari analisis laporan keuangan, yaitu: yang pertama, relevan, ialah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memberikan manfaat untuk pengguna mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa kini, serta dapat mengkoreksi atas hasil evaluasi di masa lalu. Yang kedua, dapat dipahami. Informasi di dalam laporan keuangan juga harus disajikan dengan jelas dan sesuai standar agar pemakai informasi laporan keuangan tersebut bisa dengan mudah memahami laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, andal. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur. Informasi dapat diandalkan jika memenuhi hal sebagai berikut. Penyajian jujur, ialah informasi yang dihasilkan harus dapat dipercaya. Netralitas, di setiap melakukan laporan keuangan harus adil, jangan sampai pihak manapun merasakan kerugian. Dan dapat diverifikasi, informasi dalam laporan keuangan dapat diuji. Yang keempat, atau yang terakhir, dapat dibandingkan. Pemakai laporan keuangan harus bisa membandingkan laporan keuangan pemerintah antar periode. Untuk mengidentifikasi, harus dapat membandingkan laporan keuangan dan mengevaluasi posisi keuangan secara relatif, kecenderungan, tren, posisi, dan kinerja keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan menurut Kasmir. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan entitas pelaporan dalam satu periode, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Yang kedua, untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan entitas pelaporan. Ketiga, untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki. Keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan entitas pelaporan saat ini. Kelima, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Dan yang terakhir, dapat juga digunakan sebagai pembanding dengan entitas pelaporan sejenis tentang hasil yang mereka capai. Manfaat analisis laporan keuangan menurut Harahap dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan biasa. Berikutnya, dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata dari suatu laporan keuangan atau yang berada di balik laporan keuangan. Selanjutnya, dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan. Berikutnya, dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan, baik dikaitkan dengan komponen intern maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar entitas. Selanjutnya, mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi dan peningkatan,
serta dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambil keputusan. Selanjutnya, metode dan teknik analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Metode dan teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan, sehingga diketahui perubahan-perubahan dari masing-masing pos tersebut bila diperbandingkan dengan laporan dari beberapa periode, atau diperbandingkan dengan alat-alat pembanding lainnya, misalnya diperbandingkan dengan laporan keuangan pemerintah daerah lainnya. Metode analisis laporan keuangan pemerintah. Dalam praktiknya, secara umum terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal dikenal juga dengan metode analisis dinamis, yang mana metode ini menganalisis laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Teknik yang dipakai dalam metode ini adalah comparative financial statement atau analisis perbandingan laporan keuangan dan analisis tren. Analisis vertikal. Metode analisis vertikal ini dikenal juga dengan istilah metode analisis statis, yang mana hanya membandingkan pos-pos laporan keuangan pada tahun atau periode yang sama, sehingga memperlihatkan persentase suatu pos terhadap pos lainnya. Metode yang dipakai dalam analisis vertikal ini yaitu analisis common size financial statements dan analisis rasio. Teknik analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan memerlukan teknik tertentu agar kegiatan analisis tersebut bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Terdapat beberapa teknik analisis laporan keuangan, antara lain analisis varian, analisis rasio, analisis tren, analisis regresi, dan analisis prediksi. Analisis varians atau selisih digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi. Analisis rasio merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio digunakan untuk menginterpretasi perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Macam-macam analisis rasio keuangan antara lain analisis aset, analisis likuiditas, analisis solvabilitas, analisis kewajiban atau leverage, analisis ekuitas, analisis profitabilitas, dan analisis aktivitas. Analisis tren dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis tren dapat diaplikasikan untuk menilai pertumbuhan aset, pendapatan, utang, surplus atau defisit, dan sebagainya. Analisis regresi dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi bermanfaat untuk riset kebijakan publik yang hasilnya dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah. Misalnya, menguji pengaruh likuiditas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat kemiskinan, korupsi, dan lain sebagainya. Yang terakhir, analisis prediksi. Data laporan keuangan dapat digunakan untuk analisis prediksi atau proyeksi. Misalnya, untuk memprediksi pendapatan tahun depan. Yang digunakan datanya itu adalah data tahun ini dan beberapa tahun yang lalu sebagai dasar prediksi. Lalu, data laporan keuangan pemerintah daerah selama beberapa tahun juga dapat digunakan untuk memprediksi kesehatan, kekuatan, dan kesinambungan keuangan daerah di masa datang. Keterbatasan analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Akurasi analisis laporan keuangan sangat tergantung pada akurasi dan validitas angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pada analisis laporan keuangan itu sendiri terdapat keterbatasan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sifat laporan keuangan adalah historis.
Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai transaksi dan kejadian pada masa lalu, bukan kondisi saat ini. Akuntansi bukan merupakan satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomis. Yang kedua, informasi dalam laporan keuangan adalah bertujuan umum. Informasi dalam laporan keuangan tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi secara khusus bagi setiap kelompok pengguna laporan keuangan. Yang ketiga, penggunaan tafsiran dalam laporan keuangan. Di dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat dihindari adanya penggunaan estimasi akuntansi yang cenderung bersifat subjektif. Misalnya, estimasi atas kemungkinan tidak terteginya piutang, estimasi masa manfaat, atau umur ekonomis aset tetap. Yang keempat, hakikat laporan keuangan ialah informasi laporan keuangan berupa informasi kuantitatif keuangan, sehingga hasil analisis laporan keuangan juga bersifat kuantitatif. Dan yang terakhir, laporan keuangan lebih menggambarkan kinerja keuangan yang menjadi objek analisis laporan keuangan. Meskipun APBD disusun dengan pendekatan kinerja, akan tetapi pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat dilihat dalam laporan realisasi anggaran, melainkan laporan kinerja instansi pemerintah. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.